perbedaan usia saya dan istri 19 tahun, Mas. Waduh Pak, iku Pak. istri 2000 waduh Pak. Tapi jadi istri nek manggil dia enggak ya? Dad gitu, Dad. Ben mati kan. Ayah. Oh ya, selain perbedaan usia gagap dia emang. Selain perbedaan yang jauh, kami juga beda agama. Saya Chinese Katolik, kemudian istri Muslim. Emang golek perkara. Arek iki emang golek perkara nih. Kapopo lah, kapopo. Sedangkan istri Pak Muslim. Dan saya mualaf untuk syarat administrasi tok. Bahkan di hari nikah, pas make up di hotel, dia chat ke saya minta saya usir mama dari ruangan kita make up karena dia keganggu berisik. Kapan iki mari? Wis tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis tuwek lho. Kator ya, tuwek. Tipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di podcast Exit. Pilih kita. bersama saya Firza Malaza. Dan saya Bian Briliante. Kita kembali lagi di episode hari Senin untuk Ultras Buntu dimanapun di seluruh dunia. Luar biasa. Kita sudah melewati 100 episode. 100 episode. Apalah Pakmu? Kita sudah ulang tahun pertama. Anjay. Kau ono bancaan blas, kau ono iki Oh, mumpuk ono boy, iki investor muk sih, guys, kadal siswi. Gak masuk. Minimal yo pesta-pesta ya kan. Pesta-pesta kene. Ke fang-feng ini. Pesta-pesta. Iya. Pesta-pesta macem-macem. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Mux Coffee, Mux Kreatif. Mux Kreatif. Teman-teman Mux Kreatif. Sudah mau tunggu gak kameraku iki? Aku tak tunggu kamera liyo. Buat penonton yang gak tahu, barusan ini ada transaksi. Iya. Transaksi kameranya Mux kurang. Bener, Exit tuh nggak kamera 3. Nah, mesti situ nggak kameraku. Sedangkan aku kan Instagram akhirnya hilang. Iki gak ganggu iki. Makanya tadal. Tukun lah gitu. Sing jadi masalah bukan Instagrammu gak kanggo Kameranya gak ganggu. kameranya gak kanggo. Karena kameramen sampai editornya kau. Kalau iya, dan aku gak iso nggak kamera gini. Oke. Aku nggak HP biasanya. Ambil HP lebih mudah. Lebih mudah. Gitu lain. Bre apa gitu. Karena aku wingi kemarin juga baru ke bre nawakno celono. Bre gelem gak aku ngono celono bekas. Tapi bekasnya Jason Ranti. Apa kon. Rada pengguk sithik ngono. Gak tiumbak. Gak adus ngono cak wong iki cak. Iya. Tapi saiki mandek alkohol kok. Oh iya ta. Iya mandek alkohol. Keren. Tinggal aku lah ya. Bismillah. Kan butuh wuling gak bre? Enggak usah, Cok. Wuling kayak anakku sekolah, Cok, meneh-meneh. Tak tawak-tawakno pisan barangmu. Kon nuku sama KPR gak? Sing kurang lunas. Oper Cuk. Ya teman-teman, seperti biasa kita akan membacakan segala sesuatu yang sudah masuk di DM kita. Baik itu merupakan keresahan, pertanyaan ataupun kebingungan dari Ultras Buntu yang sudah mencintai podcast ini. Dan terima kasih tetap memberikan pertanyaan demi pertanyaan, karena pertanyaanmu podcastku tetap maju. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat yang sudah nonton di Spotify. Di Spotify nonton, nah itu memberikan pundi-pundi untuk exit apa kira? Sing mau loh. Karena pertanyaanmu podcastku maju. Terus. Apik kan disangger nyeletuk kono ae. Dan terutama juga buat Ultras Buntu yang ada di luar kota, yang selalu memberikan komen di YouTube. Spotify bisa komen gak ya? Oh ya, jangan lupa pendengar Spotify juga ikut komen biar kita bisa berinteraksi. Untuk yang podcast Ultras Buntu yang di luar kota, jangan lupa ada tiket promo khusus bis Sumber Kencono. Potongan 70% untuk kalian kartu mahasiswa yang milik kartu mahasiswa, dan dijamin perjalanan kecelakaan. Promonya kecelakaan. Amit-amit cabang bayi. Amit-amit cabang bayi. Bercanda ya Sumber Kencono disomasi musi gak Dewi. Anjing. Wis gak ono ta? Oh, ganti apa? Ganti Sumber apa? Selamat apa ya? Oh, ya wis lah.
Alhamdulillah. Oke, kita mau berapa pertanyaan hari ini? Weh. Pertanyaannya jenis apa? Lo nggak mau berapa pertanyaan dulu kamu? Dua. Jaga-jaga oke. dua nek waktune sik akeh kita lanjut 3 lah Oke, gitu. kamu mau pertanyaan dari pacaran atau pecatan polisi? Pacaran sih kali ya, Oke. pecatan polisi kayak kompleks. Kak ono juga sih sing takut. Pecatan polisi. BE. Oke, tak mulai ya. Boleh Mas. Oke, yang pacaran ya. Oke, Mas Fian, monggo. Oke. Teman-teman jangan marah kalau nggak kebaca ya. Iya, sabar ya, sabar. Wedine arek-arek iki protes, jancuk percuma aku cerita dawa-dawa. Gak kewoco, Gak kewoco, sabar. sabar. Nek wis ditanggepi admin, iku kurasi mana rek? Masalah apa nih yang mau kita bahas ini ya, gitu loh. Sabar ya, sabar. Contoh Mas, ada pertanyaan soal judol dan pinjol. Heeh. Kalian tahu berapa orang yang tanya? Wakeh cuk, sumpah. Dan pertanyaannya podo, aku bingung Mas. Aduh, Duit kuntek gawe judi kabeh ngono podo. bojoku judol pinjol. Heeh. Aduh, pacarku judol pinjol, bapakku bolah ngono lah. Iya, padahal Roma Irama wis ngilingno kan. Yaitu Judol. anjing. Oke ya, saya bacakan pertanyaan. Cinta-cintaan anak muda yang mungkin bisa kita jawab Mas Firza karena Oke. kita punya pengalaman juga di sana. Iya benar. Ojo disebut jenengku, Mas. Long story short, Mas Bian, Mas Fir. Biasanya 2.500.000 tuh. Apa itu? Enggak, bukan yang itu dong. Karena ditutup. Nek short time ST 1.200.000. Cerita short time. Iya. Long story short itu singkatnya. Oh. Gitu. Iya. Singkatnya. Aku udah putus sekitar 8 bulan lalu, tepatnya bulan Februari. Oke. Tanggal 14. Pas banget. Waduh. Ambil hari Valentine yang paginya coblos pilpres, begini malah aku coblos atine mantanku, Mas. Wes. Ning HP ku. Aku masih nyimpen foto selingkuhanku. Anjing. Iya, Iya, gak iya. apa-apa lah, gak apa-apa. Aku masih nyimpen foto selingkuhanku sing waktu iku sekantor karo aku. Tapi waktu Februari ku aku wis ra ono hubungan apa-apa karena aku udah cut off bulan Desember akhir. Ya, karo konco kantorku iki semari lah. Aku sudah menjelaskan tak terjemahkan bahasa Indonesia ya. Aku sudah menjelaskan panjang lebar dan mohon supaya kita tetap bersama tapi hasilnya nihil. Iki ambek mantan nih, bukan ambek selingkuhan ya? Betul. Oke. Jadi kayak bojone iku nemu foto selingkuhan iku Oke. masih disimpan. Oke. Pembelaannya adalah, "Lah aku iki semari, aku wis gak ono urusan apa-apa ambek konco kantorku iki." Wis tak jelasno dengan berbagai cara tapi akhirnya tetap gak bisa. Aku tahu aku salah banget pada waktu itu, yang seharusnya waktu masih pacaran tapi malah putus karena orang ketiga. Dan sekarang malah pacaran dengan teman kampusnya yang notabene teman dia nongkrong yang sering antar dia pulang juga. Oke, jadi dia mari putus pacaran sampai koncone. Dia sering bareng temennya karena aku sibuk kerja dan belum pulang. Pernah sekali 2 kali aku tawari Grab tapi dia gak mau dengan alasan takut uangku habis karena gojekin aku atau Grabin dia. Aku ora pernah ngelarang dia mau main sama siapa di mana, mau nongkrong sama siapa, tapi yang masih ganjel di hatiku adalah kenapa habis putus sama aku dia jadian sama cowok yang selalu bareng sama mantanku. Intinya barengi pulang ngono loh. Apa dia juga main belakang? Sorry. Aku paham tapi. Oke ya. Di sisi lain Mas, teman kantorku juga masih ngejar-ngejar aku. Dari awal dia masih masuk di kantor, udah lihat aku beda padahal umurku 23 tahun dan dia udah 35 tahun. Tapi masih stylish, gaul, dan aku harus apa? Jujurnya aku udah mati rasa stuck di mantanku ini. Fun fact Mas, yang ngejar-ngejar aku itu ibu-ibu anak 1. Jendes. Yang mana karena suaminya gak pernah pulang dan KDRT. Aku bingung Mas, sumpah harus bersikap gimana.
sama teman kantorku ini, aku udah bilang beberapa kali untuk ngejauh, tapi dia tetap ngejar-ngejar dan interest ke aku. Mohon pencerahannya Mas Bian Marfiza. Aku bingung, sumpah harus bagaimana. Sekarang aku masih belum bisa move on dari mantanku dan dia bener-bener first loveku banget. Yang ngajari aku apa aja, apa itu rasa kasih sayang dan lain sebagainya ya. Aku selalu yakin kalau jodohku itu gak kemana. Terima kasih kesempatannya, semoga diwoco. Aku gak sempet nanya ke mantanku kenapa pacaran sama dia, karena semua sosmedku udah diblok sama mantanku. Mari kita bahas. Yuk Mas Firza. Ya apa nih, berarti kerangkai apa kerangkai? Si mau tangkep. Si wedok ada pasangan beda kantor ya, beda kantor. Terus kemudian si lanang iki berselingkuh lah dengan teman kantornya. Terus ketahuan sama ceweknya. Terus kemudian putus tanggal 14 Februari. Nah dari situ yang jadi masalah adalah pembelaan si cowok ini adalah aku gak ada hubungan apa-apa loh, tapi kok sih ono ning galerimu gitu lah. Dia sangat bete dan menyesal mungkin ya, karena lah posisi tak simpen ngono mungkin ya. Terus akhirnya si cewek ini pacaran ambek cowok sing sering barengi. Oke. Gitu. Dia nyaman mungkin shock baker ya. Karena kan dibarengi pula. Joki lunyu. Iya, shock baker. Setiap perjalanan mungkin Mas, awak musik numpak bis. Wah, tambah karya overthinking. Enggak. Kak bro, guyon. Itu sih. Nah, sedangkan di sisi yang lain dia dikejar-kejar ambek Jendes. Ngono. Aku nggak tahu ya ujung pertanyaanmu ini apa. Stuck. Iya. Mati rasa akhirnya. Iya, tapi akhirnya dia nggak bisa move on dan dia gak pengen ambek si Jendes iki. Gitu. Berarti untuk sekarang aku harus berbuat apa ngono ya? Iya. Sekarang harus berbuat apa? Yo nek pertanyaanmu sekarang harus berbuat apa ya, kamu harus sadar sekarang di posisi mana dan di fase apa gitu. Kalau kamu di fase baru saja putus dari pacaranmu yang sangat berkesan, terus hari ini kamu merasa sendiri, ya itu gitu. Apa yang harus dilakukan ya dinikmati gitu. Terlepas kamu dikejar-kejar janda dan lain-lain ya dinikmati gitu loh. Yeah. Itu rasanya itu menunjukkan bahwasannya memang cinta bekerja seperti itu. Siapa yang tumbuh rasa cinta di hatinya, dia akan mengeluarkan effort. Dan itu pun juga bukti bahwasannya perasaan bisa terluka. Buktinya kamu mari putus juga akhirnya mati rasa kan. Ya itu dinikmati semuanya, dicari seperti ini rasanya. Agar apa? Agar kamu belajar untuk kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Atau bagaimana rasanya kamu sudah mengeluarkan effort tapi tidak terbalas. Nah itu kejandanya itu tuh gitu. Jadi lebih memahami aja, jangan terfokus pada kemarin. Harusnya DE mantanku terbaik nih, harusnya DE first loveku, dia ngajarin banyak hal. Ya pada kenyataannya dia sudah bukan siapa-siapamu dan kalian berjalan di jalur yang berbeda hari ini gitu. Nah aku ya Nah ditanya aku harus apa Mas, ya berjalan maju. Semua orang harus berjalan maju. Karena kegagalan itu memang kadang lebih gampang masuk ke memori langsung ya, sebuah kegagalan daripada sebuah keberhasilan. Kadang kita lali, aku biyen tanggal piro yo sarjana iku yo, wisuda iku yo, lali kadang. Aku lulus UNAS sepet-sepetan itu tanggal piro, cuma elinge tahun piro ngono tok. Sedangkan sebuah kegagalan itu biasanya nancepe bener-bener lep sak tanggale, sak jame, sak rosoe masih ada. Dan itu memang perjalanan seorang laki-laki ya, yang dimana memang miskin ruang untuk bercerita sehingga ya terpendam saja dalam hati. Nah aku ngono sih. Nah awakmu? Iki by the way umurnya 23. Oh masih sangat muda. Umurnya 23 tahun dan DE ya betul ya kata Mas Firza, masih sangat muda, perjalanannya masih panjang dan gak perlu disesali lagi. Enak cuk ngomongnya, tapi aku tahu itu sulit. Untuk dilupakan. Usia 23 ya. Karena yang berkecimpung di kepalanya adalah terjadi hal besar karena kesalahan kecil. Bentuknya dia ya. Tapi bisa jadi yo karena banyak overthinkingmu yo. Karena ya si perempuan, wah ini nih saatnya
Bisa Bisa jadi ada kan? momen ke sana. Bisa jadi Heeh. ini nih saatnya gitu. Tapi nggak perlu pusing dengan itu ya. Saya pernah juga ada di posisinya Mas ini gitu. Ameh nyebut Pak. Iya. Ya, Jenenge inisiadi memang. emang nggak bisa Mas. Jawaban satu-satunya sudah disampaikan Mas Firza. Long gone and move on. Iya, nggak bisa lah gitu karena di usia 23 mengalami hal yang seperti itu adalah sebuah kewajaran menurutku ya. Lah dia ngomong, misalnya dia ngomong, aku belum bisa move on. Wajar gak menurutmu? Wajar usia 23. Iya, Sangat wajar bro, kamu sangat wajar. belum punya di fase belum mengalami finansial yang settle. Perempuan tuh pinginnya idamannya awakmu gitu misalnya dikejar-kejar banyak orang belum di fase itu kan. Jadi ya wajar dan memang sepertinya di usia 23 harus mengalami ini untuk sebuah pendewasaan. Tapi jangan cepet-cepet di skip secepetnya masalah cinta gitu. Takutnya nggak belajar dari situ. Dan kenali tanda-tanda depresi Hmm. adalah pada waktu Janjuk kenapa ya kok menimpa aku ya gitu. Kok kenapa ya kok dari sekian banyak masalah kok aku sing kena masalah. Kok enak banget yo. Wong-wong gak ngerasa. Iya, orang-orang kok iso langgeng ini, terus awakmu ndelok couple schools, terus awakmu ndelok wong bermesra-mesraan. Iya. Berhenti menyiksa diri, move on, kembangkan karirmu. Put your head down, maksudnya iku kudu nunduk gini ya, tapi fokus ke pekerjaanmu. Wes, lupakanlah janda itu. Lah aku ya, Mak ya. Lupakanlah janda itu karena main-main nggak apa-apa loh. karena Iya kan terkesan jahat tapi emang nggak apa-apa. Iya. Karena aduh, pendengar kita juga ada jandanya, Bro. Maksudku adalah Iya, bukan untuk mempermainkan janda tapi Iya. membangun komitmen dengan dia untuk di tahap yang tidak serius. Paham. Pacaran kan gak Betul. kudu nikah ujungnya. betul. Artinya gini, yang perlu kalau ada pendengar janda juga adalah bahwa kadang-kadang anak-anak muda itu otak reptilnya gampang nyala ketika kita memang agresif Ya, untuk deketi ngono loh. Dan semakin kelihatan semakin curiga, Cuk. Iya benar. Apa kok iki? Kira-kira apa sih yang dikejar saka aku? Ya iya sih berondong kan gitu. Mike Mas gak tepak cangkemmu. Sampeyan ngomong nang pinggire ngene mau. Iya. Enak soalnya senden nih. Iya. Sampeyan gak nggae headset, aku nggae headset tambah cilik suaranya. Sorry. Oke. Itu ya Mas ya. Jadi semoga buat pelajaran memang ini fasemu yang harus dijalani ya wis jalani aja gitu. Oke. Lanjut ya, Cak ya. Ya, pensiunan polisi mau pecatan polisi. Oke. Tak wacana iki. Mungkin loh ya, iki mungkin pecatan polisi. Ngejat so anjing. Mungkin loh ya. Anjing. Halo Mas Fir, Mas B. Halo. Halo teman-teman, salam kenal. Saya eksekutor. Saran nama untuk pendengar podcast Exit. Mas, jangan ganti-ganti, sudah ada namanya. Sudah ada iku Sudah ya sing ada namanya. arek-arek lho. Eksekutor. Iya. Sudah ada namanya ini. Ultras buntu sing ngekeki arek-arek lho. Aku gak melok-melok lho. Iya. Ultras eksekutor. Oh kayak eksekutor. Iya, eksekutor. Ya tetap bagus Mas idenya ya. Idenya bagus, cuma wis kadung ono. Sudah ada Mas. Iya. Wis ono singkatnya gawe iki bendera nih. Oh ya. Iya. Wah, Sumpah, anjing arek-arek. njaluk izin. Oleh gak Mas aku gawe merch dhewe, bendera dhewe. Aku saya ngomong aku lo gak yakin. Wong gelem aku Mas. Ya wis monggo. Iya aneh arek-arek gitu. Rek terlalu militan juga gak apik ya. Jadi ojo. Engko kon ngetokno dhuwit malah rugi ya kan, guys seneng-seneng ojo wis. Ono lho podcast wong fans kate gawe merch malah dilarang ya iki. Ojo lah, misalnya menurutmu podcast Exit berguna, sarankan podcast ini ke temenmu yang lagi butuh. Masuk. Nah, ngono ya. Gak usah gawe merch, gak usah. Masuk. Gak siap aku mau podcast Exit tentang baliho ngono koyo wih Firsa nyalonno iki HP-ne gitu. Amit cak, geter HP ini. Astagfirullahaladzim. Apa nak? Mang Saya Pepe. belikan yang itu ya, gambarnya itu yang princess.
Iya, Iki ayah apa kerja dulu. Iki apa iki? Sing mau aku ngomong ngeprint, aku mari tuku kuas sampai cat air. Oh, ben di blood ngono ta. Iya, ben diwarnai kita melukis berdua gitu lah. Iya, Ya wis iya, nak, iya. siap nak, tunggu ya. Oke. Mas, iki wonge sing takok lagi ngenteni. Bye bye. Saya eksekutor. Waalaikumsalam. Lagi ngenteni deh. Waalaikumsalam. Asyuk. Anak bro ya apa mana? Harus diangkat, anak wedok harus diangkat. Iya. Ayo. Oke, saya lanjutkan. Saya di Jakarta ya, eksekutor Jakarta. Saya lagi maraton ngerungokno podcast Exit Cat awal episode. Jadi kok Jakarta, keren. Jakarta tapi banyak campur-campur tuh. Mau sedikit curhat. Saya baru tahun lalu menikah. Kebetulan saya termasuk terlambat menikah. Perbedaan usia saya dan istri 19 tahun, Mas. Oke. Saya kelahiran 81 sedangkan istri 2000. Perbedaan nih. Waduh, Pak, iku Pak. istri 2000. Waduh, Pak. 19 tahun. Oh. Jaraknya 19 Tapi tahun. seri istrinya nek manggil dia enggak ya? Sepurane Mas Guyon iki jok sumpah kan niat tendensi apa-apa. Dad gitu, Dad. Ben mati kan. Enggak. Ayah. Ben mati ke Deli. Sedangkan istri saya, dan kebetulan istri saya termasuk karakter Gen Z banget. Oh. Terus terang pernikahan ini bener-bener tantangan banget buat kami untuk saling bisa menyesuaikan. Wih, 19 tahun itu waduh loh Pak. Dan Waduh. iku, Lintas generasi ku. oh iya, selain perbedaan usia emang ada di gennya. Ada di pertanyaannya. Ada. Sorry. Gagap dia emang. Selain perbedaan yang jauh, kami juga beda agama. Saya Chinese Katolik, kemudian istri Muslim. Emang golek perkara. Arek iki emang golek perkara nih. Wis veto generasi, veto keyakinan. Aduh. Gak apa-apa. Jenenge Sedangkan istri nyoba. Muslim dan saya mualaf untuk syarat administrasi tok. Islam KTP Anda. Aduh. Anda bukan imam yang sebenarnya. Ada ya imam saat memegang KTP. Ya gak apa-apa rek, beda agama wis gak apa-apa lah. Kamu belum pernah tahiyat akhir pasti. Sebenarnya rumah tangga kami fine-fine aja Mas. Oke. Karena keluarga besar semua support. Problemnya justru datang dari istriku. Entah kenapa dia kayak benci gitu sama keluargaku. Jadi setiap kali aku ada urusan penting sama keluarga intiku, dia selalu ada aja tingkahnya yang akhirnya bikin kita berantem terus. Dibalas sampai admin. Waduh, terus. Emang interaktif kok. Emang interaktif kok. Sangat interest admin kita untuk menggali lagi. Sangat interest jawabannya. Waduh, terus ngono aja. Tapi sampai detik ini saya selalu belain dia di depan keluarga. Bagus. Karena saya tahu biar bagaimanapun dia istri saya dan saya harus jaga martabat dia di depan siapapun. Keren. Tapi saya juga gak bisa nerima dia senyebelin itu kalau soal keluarga saya. Oke. Jadi berantemnya kami selalu soal itu aja. Bahkan di hari nikah, pas make up di hotel, dia chat ke saya minta saya usir mama dari ruangan kita make up karena dia keganggu berisik. Padahal MUA-nya selalu emang ceriwis dan seneng ngobrol. Mama saya cuma ladenin aja. Di situ saya ngamuk, saya sampai gak enak, akhirnya saya pindah ke kamar lain buat di make upinnya. Karena dia takut saya bakalan ngebatalin nikah gara-gara emosi. Padahal keluargaku semuanya sayang sama istriku. Kalau boleh minta saran-sarannya, aku iki kudu mbelani sopo. Saya itu harus belain siapa? Kalau belain istri, aku kok gak punya hati untuk durhaka ke mamaku. Kalau belain keluarga atau mamaku, aku kok kayak kepala keluarga untuk istri dan anakku gitu. Iya, BTW mamaku iki single parent, ket aku masih dalam kandungan. Aduh, pasti deket banget tuh ya sama anak lanang tuh. Pas mama hamil 6 bulan, nebesku meninggal. Oh.
begitulah ceritanya. Boleh dijuk, gak boleh ya, gak boleh ya. Jangan. Gak boleh ya. Enggak, aku cuma nawari aja ngomong ono momen kosong. Jangan. Nek, jangan enggak usah. Siap. Jangan. Oke, lanjut Mas. Gimana caranya untuk menghadapi situasi ini? Sopo sing perlu siapa yang perlu saya bela ngono ya? Pertanyaannya berarti ya. Apa yang sampean lakukan wis bener tuh Mas. Saat ada di keluarga harus membela istri gitu. Cuma membela iki dalam artian yang seperti apa itu caranya sampean sing ngerti. Karena kan ibumu dhewe. Kamu pasti tahu batas sopannya, batas tegasnya dan lain-lain. Sing penting tidak melebihi kadar kurang ajar. Nek bojone sampean sing kurang ajar, sikapnya mungkin ya dimaafkan karena dia apa-apakno ya gak metu teko rahime ibumu. Nek metu teko rahime ibumu. Iku adikmu Tutu bojomu iki tak tekankan dulu. Jadi ya gak perlu ditekankan anjing. Untuk sekarang sudah benar membela istri di hadapan ibu karena sampean sendiri yang tahu batas emosinya ibu. Cuman karena ini tadi sedikit dari ceritanya sampean adalah masalahnya ada benar-benar di istri ya. Jadi istri yang akhirnya kayak kurang bisa menyatu dengan keluargamu, dengan orang tuamu sehingga pertengkaran terjadi. Berarti kan akar masalahnya sudah jelas ini di istrimu. Jadi mau nggak mau ya kamu harus memperbaiki istri gitu. Apa yang salah dari mindsetnya, mungkin istri pernah kecewa, mungkin istri pernah apa dan segala macam. Nah itu yang harus digali dulu Mas sebelum untuk melangkah menuju ke perbaikan gitu ya. Apabila sudah ditanya kamu kenapa sih nek ambek keluargaku kok, tapi dengan momen yang enak maksudnya gitu. Nek ambek keluargaku kok mesti nggak enak, nek ambek keluargaku kok mesti mbok sewoti dan lain-lain gitu. Misalnya kamu selalu menolak kalau di keluargaku sedangkan itu ibuku. Nah kok dari situ sampean tahu jawabannya. Mungkin dia pernah kecewa dengan omongan yang ini, mungkin kecewa dengan momen yang ini. Sedangkan biasanya orang kecewa itu orang yang hanya ingat omongannya tapi lupa konteksnya. Nah itu penting tuh. Mungkin konteksnya bisa diulang lagi atau memang ya menuntut ibu untuk minta maaf. Ternyata Bu yang mama kemarin menyakiti hati istriku, minta maaf ya Ma, biar kalian tercapai sebuah kerukunan. Itu kan sebuah kenikmatan ya. Gitu, nek saranku gitu. Jadi nek misalnya dari kata-kata dari sampean proses menggali pertanyaan trauma istrimu kenapa kok benci sama keluargamu, ketika sudah ketemu, nah itu baru tuh komitmen untuk perubahan. Ketika komitmen untuk perubahan dia masih sangat sulit ngimbangi, berarti kamu yang turun. Kalau kamu istriku susah untuk masuk ke keluargaku, berarti ini saatku untuk tegas. Aku akan melakukan hal yang sama seperti kamu lakukan di keluargaku. Begitupun aku akan sedingin itu ke keluargamu. Nah dari situ nanti dia biar bisa mikir ya. Kadang memang perempuan tuh perlu dituntun dan dikasih contoh langsung agar dia belajar bahwasanya oh iya ternyata nggak enak ya nek keluarga dimusuhi sampai pasangan kita sendiri gitu sih Mas. Jadi ya harus dicari dulu tegas dan siapa yang dibela ya tergantung tempatnya. Nek memang lagi ngumpul kabeh berdua ya bertiga mbek mamamu ya bojomu kudu dibelani karena di depan mamamu berarti mamamu punya kebanggaan meskipun mbok waneni untuk membela istri, aku mendidik anak lanang bener nih misalnya gitu. Tapi nek misalnya waktu lagi di rumah ya kamu harus membela istrimu gitu. Tapi sebelum pulang dari rumah mama minta maaf dulu sama mama. Nah kan wis seimbang sih rek ngono lho ya. Mosok wong pilek kayak iso ngerti. Apa hubungannya mbek wong pilek? Aku lagi pilek. Iya. Itu kalau dari aku ya. Iya. Nambahin. Atau dari Mas Idrus. Idrus apa mana Idrus iki? Mau nambahin. Jadi gini teman-teman ya. Tadi ada kata-kata aku termasuk orang yang telat nikah gitu kan. Itu sebenarnya konstruk sosial kan. Apa yang digambarkan nama keluarga sama lingkungan itu yang digambarkan kayak gitu. Tapi gini, yang jelas yang teman-teman harus tahu adalah bahwa di peradaban manusia pernikahan karena cinta itu baru-baru aja gitu. Kalau dulu ya belum ada konsep pernikahan, orang ya beranak pinak seperti begitu ya. Tapi peradaban kemudian berkembang, pernikahan itu untuk mengikat antar family gitu. Pada waktu peradaban masuk ke peradaban pertanian itu kan tanah atau area itu sudah dipetak-petakin gitu. Ini punya keluarga Firza, ini punya keluarga siapa. Tapi kan peradaban sebelum itu masih membaur gitu.
gitu. Nah, pada waktu sudah menjadi petak-petak itu pernikahan karena cinta itu belum ada gitu. Masih karena antar keluarga, antar suku. Untuk menggabungkan kedua wilayah, untuk menggabungkan bisnis gitu. Gitu-gitu. Terus kalau di peradaban manusia setelah itu ya yang membuat terhubung satu sama lain karena love yaitu baru 100-200 tahun terakhir gitu kan. Baru segituan lah ya. Tapi waktu itu ketika kita ngomong secara umum ya di belahan dunia itu kayak ngono. Nah, maksudku adalah ketika orang tua kita masih memegang teguh soal pernikahan itu harus manut keluarga juga. Mungkin itu yang jadi tantangannya Mas ini, Koko ini. Itu. Karena kenapa Gen Z itu menilai, bukan Gen Z sih, kita ya anak-anak muda ini yang menikah karena love gitu kan. Kebanyakan ya rata-rata ya, kita ngomong rata-rata ya. Tapi yang jadi masalah adalah orang tua di generasi kita itu masih megang erat soal keluarga dan antar keluarga. Menurutku pendekatannya yang belum lengkap sih, gitu. Pendekatannya yang belum lengkap antara si calon ya kan dengan keluarganya Koko ini. Karena menurutku dengan mendekatkan dari proses pacaran PDKT, mendekatkan keluarga, antar keluarga dan terutama pasangan antar perempuan ya kan. Antar perempuan itu istri dan mertua kan itu mengurangi besarnya resiko terjadinya konflik gitu secara umum. Nah, mungkin itu yang tidak terjadi. Karena kalau lihat situasinya sih koyo sing siji merasa telat nikah sehingga harus segera nikah. Sing siji merasa bahwa kayak pernikahan cepat itu akan menyelamatkan aku atau pernikahan cepat itu indah ngono. Nah, ya. Ya mungkin sudut pandangnya berbeda. Mungkin ya kan kita menebak-nebak dari jauh nih. Situ pengen ndang nikah, situ sebenarnya belum siap untuk nikah secara mental sehingga harus ketemu nih satu turun satu naik gitu. Caranya gimana sih ngalah dan mensupport ini untuk naik gitu loh kok. Lah ngono ya aku. Iya. Nah, maka yang perlu kedoan Mas. Sorry. Nah, maka yang perlu dilakukan ya PDKT-nya akhirnya dilakukan sekarang. Menikahi anak muda di usia 19 tahun. Harusnya dirimu tahu konsekuensinya apa gitu aja. Harusnya kamu sudah bisa menebak kira-kira apa yang akan terjadi di pernikahanmu. Benar. Nah, kedewasaan itu dibangun bertahun-tahun ya. Mungkin kalau bisa punya keteguhan hati 3 tahun lagi dia akan jadi manusia yang berbeda. Aku Pak, bojoku umur 19 tahun. Aku pacaran itu umur 21, istriku umur 19 tahun. Oh, selisih 6 tahun ya? Enggak dong. 2. Oh 2. Wong pilek bodoh-bodoh ya. Anjing. Asu. Itu 2 tahun. Dan pada waktu itu kita pacaran 5 tahun kan. Nah, di tahun kedua ya putus aku. Oke. Itu karena sama-sama tidak dewasa. Nah, aku bisa membayangkan anak perempuan di usia 19 tahun dengan segala dinamika emosinya, perkembangan otak yang belum sempurna. Ya fakta ya itu ya. Kan selesainya nanti akan di umur 25 kalau gak salah. Daging perkembangan kerumitannya itu Pak. Nah itu konsekuensi bro. Bahwa awakmu harus bahasa nih menggembala loh. Bahasa nih Kristen Katolik kan ngono. Awakmu harus menggembala domba-domba yang tersesat. Nah menggembala bojomu ambek ibumu. Dan memang bener iku. Resolusi konflik yang dikatakan ambek Mas Firza iku bener. Iku Islam kayak ngono kan gak salah ya. Apa itu? Bagaimana menjaga marwah istri di depan keluarga. Terus menjaga marwah ibu di depan istri ngono kan. Benar. Gitu. Lah iku penting Pak. Karena iku terjadi di aku juga. Aku walk the talk aja ya. I talk the walk. Aku mengatakan apa yang sudah tak jalani. Bahwa
kesepakatanku ambek istri tak komunikasikan ambek ibuku. Ngono. Aduh. Barista senior kan Barista ngono senior. nek ngombe kopi. Anak unine sih. Iya. Ngono. Gitu. Itu ya. Dan aku rasa juga sampean itu punya kematangan dalam berpikir ya, karena sudah mengerti bahwasanya memang menjalani sebuah rumah tangga, menikahi yang muda. Dari sedikit pertanyaanmu ini mau jelas awakmu juga menerima semuanya gitu. Terlepas konfliknya seperti ini pun sebenarnya cuman bergejolak di kepalamu yang dimana Kak Moreken iso ini gitu. Cuman kamu punya inisiatif untuk gimana ya iki menyelesaikan iki ya. Dan bertanya di podcast ini menurutku sebuah kedewasaan untuk niat baik memperbaiki semuanya gitu. Dan itu luar biasa, tak acungi jempol. Aku nambahi pertanyaan saka Mas iku. Boleh. Aku mewakili Mas iku Boleh. untuk obrolan iki. Terus apa Mas carane ngandani anak iki? Kira Gen Z gitu kan, persepsi yang tertanam. 19 tahun, ini kan basic banget aku ngomong soal Toto Kromo. Karena pada waktu dia make up, kata nikah itu dia WA, usuran po mamamu, ngono-ngono lho, guys. Nah, iku ya apa Beb? Dari aku sih memang ya itu yang harus dijalani dan memperbanyak teman ya mungkin ya untuk contohnya di beberapa generasi di Gen Z aja lah, mungkin memperbanyak teman di sana, gimana mereka dalam memaknai sebuah konflik. Nah itu yang bisa diterapkan di istri gitu. Jadi mau nggak mau contohnya kudu Gen Z juga untuk nyari itu. Setelah itu kalau misalnya memang yang diobrolin adalah sebuah tata krama, ya memang nggak bisa untuk dipukul rata mosok kudu ngomong toto kromo maneh, nggak iso karena di zaman kita itu penasaran tuh diam, banyak tanya tuh gak sopan gitu. Tapi di era Gen Z ini banyak tanya tuh justru memperjelas gitu. Dan perbedaan itu yang kadang dengan berkembangnya zaman tata krama tuh terkikis gitu. Jadi kita sampeanku juga nggak boleh untuk mosok toto kromo sik leren diajari, ya nggak boleh, ya harus diajari gitu. Gimana dia menyikapi ibunya dan gimana dia menyikapi ibumu. Nanti dibalik, gimana kamu menyikapi ibunya dan gimana kamu menyikapi ibumu. Apakah sudah balance di sana? Coba diajak, distimulus untuk berpikir bersama gitu, agar sama-sama oke, aku juga ada beberapa nggak cocok sama ibumu, tapi aku mengalah karena dia ibumu. Nah, bisa nggak persepsi ini sama? Apa yang membuat berat untuk menerima ini, itu yang harus dicari. Misalnya ibumu ngomong keras gitu misalnya. Oh ya memang ibuku gitu. Engko tak bisiane. Nek ngomong ambek iki sing pelan ya, Ma. Nah, misalnya gitu. Hal-hal seperti itu yang ya intinya kebersamaan, pacaran bener, PDKT lagi. Ya sering-sering lah, berarti tiap minggu ajak makan tuh berdua tuh. Ya maksudnya digabungno ya. Digabungno. Dan iso tinggal teleponan gitu atau apa, karena mau nggak mau mereka akan pada akhirnya padu gitu. Jak mangan yang TP, ngising sih aku. Iya, ngisingin Delta. Jadi sepi spa soalnya kan deh. Pijet sih. Delta spa. Ya lah seperti itu kok ya. Semoga rumah tanggamu berjalan lancar dan kamu masuk Islam yang sesungguhnya lah ya, gak cuman KTP tok. Dan ini Mas Fir, satu lagi. Apa itu? Dikit aja ya. Ngelepokno sidik gak apa-apa. Boleh. Nah, ngelepokno didik ini. Nah, si lalahi perempuan. Si perempuan, cewekmu ini itu harus tahu cewekmu dipikir arek seolah-olah ini istriku gitu ya. Oke. Istri itu harus tahu juga sudut pandang atau perspektif seorang ibu. Kita itu nggak tahu kenapa istrimu itu seperti itu. Betul kata Mas Firza, harus digali apakah ada kecewaan. Kalau tidak ada kecewaan, maka ya egois aja, Cuk. Tapi bisa jadi kita juga harus, si kokonya juga harus nyari antara hubungan dia dan ibu kandungnya. Apa? Seperti apa dulu gaya komunikasinya. Si kokonya ambek ibuke. Si wedok. Si wedok iki ambek ibuke. Betul. Memang komunikasinya dingin ya, memang sedingin itu. Ketika ketemu ibu-ibu yang ramah ya kayak ceriwis banget sih gitu. Nah, itu yang harus dipahami ya. Berarti ini menyamakan persepsi tentang orang tua ya. Betul. Beda generasi nih, Gen Z sampai milenial. Terus sorry. Si cewek ini harus punya perspektif bahwa lek kon duwe anak, terus kemudian anakmu punya pasangan, kon ono ning posisi ibuku,
dan kau dibenci tanpa kamu tahu, Iya. itu situasi hatimu akan seperti apa. Nah, obrolan dan mensimulasikan hal-hal itu perlu kamu sampaikan. Itu satu. Kedua, dia kudu duwe referensi lain, Cuk. Referensi keluarga lain. Jadi bojomu iki gombol gak ambek ibu-ibu liyane. Ya. Sing jarene Firiza iku gombol ambek genset sing sudah menikah juga, atau ajaan ning circlemu ya kan. Ajaan ning circlemu sing memang sudah menikah juga, kemudian dia akan belajar tuh. Iya. Iki sing jenenge adult learning. Adult learning iku pembelajaran di usia dewasa. Nah, adult learning iku beda ambek teenage atau kids learning gitu. Oke. Nah, adult learning itu punya kemerdekaan berpikir yang kalau kamu kasih apa ya, doktrin gitu, dia ada pemikiran dewe. Kenapa emang iku kudu salim ngene? Ya. Deleh kene apa gitu. Kan salim kan ono sing deleh ngene kan. Iya. Deleh cangkem ngene lho. Ana sing kayak bathuk. Ono deke bathuk diseneni aku mbiyen niku. Bathuke kanca soalé. Betul. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Itu sih. Ya. Kira-kira. Ini bedanya kawin sampai nikah, Pak. Nah, apa iku, Cak? Kawin itu sekedar ngentu. Oke. Tapi nek nikah itu menyatukan. Menyatukan dua keluarga, menyatukan dua perbedaan tongkrongan, menyatukan dua rasa. Berarti lek ning KTP status kawin iku Salah. kudune sedang tidak kawin. Enggak, Ya kan? Menikah gitu. Ya wis lah, terima kasih kok. Semoga secepatnya Amin. istri bisa dikendalikan untuk emosinya karena Cak iki banteng lepas ta iki. Kok iso dikendalikan iku. modelnya kok banteng lepas nek ketemu ibuke. Ibuke kok gawe warna abang terus saya gitu. Ya lah, terima kasih untuk Ultras Buntu dimanapun berada. Nek pertanyaanmu belum terbacakan, jangan gegabah, jangan sedih karena kita masih punya episode di setiap Seninnya. Maka dari itu tunggu episode Amin, ya di Allah. setiap Senin Amin, kita. amin, ya Allah. Terima kasih Ultras Buntu, tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.